Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak solih dan solihah, kembali lagi bersama saya Ibu Dahlia Elhiaro MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 untuk kelas 10 fase E di SMA. Adapun materinya yaitu tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang iman. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang hakikat iman dan tauhid. Nah, untuk di awal pembelajaran kita akan mengadakan refleksi awal dengan tujuan mindful dan joyful. Nah, di sini anak-anak akan diajak untuk refleksi diri. Nah, untuk menutup mata sejenak, memikirkan apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata iman. Nah, di situ nanti bisa dilanjutkan dengan aktivitas ice breaking untuk memicu refleksi diri. Berikutnya di apersepsi untuk mengetahui mengapa iman itu penting. Nah, adapun landasan pokok kehidupan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Pertanyaannya, mengapa keyakinan atau iman itu menjadi hal paling dasar dan penting dalam hidup kita? Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, nah setelah sesi ini diharapkan kita mampu satu, memahami pengertian iman dan tauhid secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, bisa mengidentifikasi rukun iman secara tepat. Yang ketiga, bisa menganalisis hubungan erat antara iman dan tauhid sebagai fondasi agama. Dan yang terakhir, menerapkan dampak tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berikutnya, memahami konsep hakikat iman dan keyakinan. Nah, secara definisi, secara bahasa atau lugawi, iman itu berarti percaya, membenarkan dengan hati. Secara syar'inya, istilahnya keyakinan yang ada di dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota perbuatan. Kemudian, nah rukun iman ada 6 cabang, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, berikutnya hakikat tauhid, yaitu memahami konsep. Hakikat tauhid dengan definisi tauhid itu adalah mengesakan, menjadikan sesuatu itu satu. Nah, secara istilah syar'inya yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan dan keyakinan, serta meyakini bahwa hanya Dia, Allah, yang berhak kita sembah. Nah, adapun tauhid itu adalah jantung dan inti dari seluruh ajaran agama Islam. Berikutnya 3 pilar tauhid. Nah, jenis-jenis tauhid dalam Islam itu ada 3 anak-anak. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, untuk berikutnya yaitu hubungan iman dan tauhid. Nah, di sini ada analogi bahwasanya yang pertama sebagai bangunan. Peran tauhid sebagai bangunan yaitu untuk menyangga seluruh bangunan agar kokoh dan tidak roboh. Adapun peran iman di sini yaitu bangunan dan isinya, yaitu seluruh keyakinan, ibadah, dan akhlak yang ditegakkan. Adapun analogi yang kedua yaitu sebatang pohon. Peran tauhid di sini yaitu sebagai akar, di mana menjadi sumber kehidupan dan nutrisi untuk kekuatan pohon tersebut. Adapun peran iman di sini yaitu sebagai batang, cabang, daun, buah. Nah, adapun manifestasi dari akar yang sehat. Kemudian berikutnya yaitu dampak tauhid dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positifnya yang pertama yaitu menjadikan ketenangan jiwa. Ketika kita sudah memiliki tauhid yang baik, maka kita tidak akan cemas berlebihan. Karena apa? Karena kita yakin bahwa semua itu sudah ada yang mengatur. Nah, ini termasuk dalam pengertian tauhid rububiyah. Kemudian yang berikutnya yaitu dampak positifnya kemuliaan diri.
Jadi tidak merendahkan diri dengan meminta-minta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkandung dalam tauhid uluhiyah. Yang ketiga, yaitu dampak positifnya punya sifat keberanian. Jadi tidak takut kepada ancaman makhluk. Karena apa? Hanya Allah lah yang paling berkuasa. Dan dampak positif yang terakhir yaitu fokus beribadah. Ibadah murni hanya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Berikutnya, penguatan dan kesimpulan. Nah, di sini iman adalah yang tadi sudah Ibu jelaskan, ringkasannya adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan tindakan perbuatan. Sedangkan tauhid adalah mengesahkan Allah. Hasilnya, iman dan tauhid yang kokoh akan membawa ketenangan, fokus, dan kekuatan dalam menjalani hidup. Jadi, anak-anakku, iman itu bukan hanya ada di dalam hati, tetapi juga harus tercermin dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Dan semua itu berpusat pada keyakinan akan keesaan Allah. Adapun kegiatan yang terakhir yaitu refleksi akhir. Jadi anak-anak, kita merefleksikan diri. Nah, sejauh mana anak-anak memahami konsep iman dan tauhid? Kemudian apa yang akan kita lakukan untuk memperkuatnya? Dan untuk persiapan pertemuan berikutnya, yaitu ada tugas eksplorasi di mana anak-anak diminta untuk mencari tahu apakah ada hadis yang menyebutkan bahwa iman itu memiliki cabang-cabang atau syu'abul iman. Jika ada, berapa jumlahnya dan sebutkan. Nah, terima kasih banyak anak-anakku yang soleh dan solehah. Demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.